Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Setiap pagi kami kagum kepada Tuhan. Kami masih bisa bernafas untuk menghirup udara segar pagi ini. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Beri kami hikmat Allah untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pada pagi hari ini, pembangunan gereja Tuhan, diambil dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah, kami bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kami juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ketika para arkeolog menemukan bangunan-bangunan besar dan menakjubkan yang mungkin telah berdiri selama 2000 tahun di Peru, bangunan Inka kuno ini dibangun dengan bebatuan yang dibentuk dengan tangan dari berbagai ukuran dan bentuk. Sebagian terdiri dari 3 sisi, sebagian 4 sisi, dan beberapa 7 sisi. Tanpa menggunakan adukan semen, mereka menyusun batu-batu itu begitu sempurna sehingga bangunan itu dapat berdiri berabad-abad, bahkan tahan dari gempa bumi. Allah membangun gerejanya dengan cara yang sama. Alkitab menggambarkan gereja Yesus Kristus seperti sebuah bangunan, dan setiap orang percaya adalah satu bagian dari bangunan itu. Petrus mengatakan bahwa kita adalah batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan Paulus berkata bahwa kita rapi tersusun. Efesus 2 ayat 21. Dan dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 22. Gereja Kristus terdiri dari orang-orang dengan berbagai latar belakang, kemampuan, kesenangan, dan kebutuhan. Karena itu, bersatu dalam satu tujuan bersama bukanlah suatu proses yang mudah. Namun, apabila kita mengizinkan Tuhan melakukan pekerjaannya di tengah-tengah kita, membentuk kita, dan menempatkan kita pada bangunan itu, kita akan menjadi bagian dari bangunan besar yang kokoh dan kuat. Ya, kita semua berbeda, namun Allah sedang membangun gerejanya yang kuat bertahan selamanya. Bangunan-bangunan Inka yang luar biasa pada suatu saat pasti hancur, tetapi gereja dibangun untuk selama-lamanya. Kekekalan gereja itu sesuai dengan karakter pembuatnya, yaitu Allah yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan bahwa kami semua umat-Mu adalah bagian dari tubuh Kristus, bagian dari bangunan yang dibangun oleh Tuhan Yesus untuk menjadi bait Allah di mana Allah tinggal di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Biarlah kami tetap setia di dalam apa yang sudah Kau rencanakan sampai akhir hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, Tuhan melimpahkan dengan keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.